Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Saat ini kita bersama-sama ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah jangan sia-siakan kesempatan. Ayo kita buka Alkitab kita bersama, kita baca di Galatia 5 ayat ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, Alkitab mengingatkan kita semua bahwa sesungguhnya kita sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Kita sudah merdeka, kita hidup bebas. Tapi hati-hati, jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Tapi Tuhan memanggil saudara dan saya untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Nah saudara, saya mau berikan satu ilustrasi kira-kira seperti ini. Saat bangun pagi, ada seorang anak Tuhan berdoa dengan tulus dan berdialog dengan Tuhan. Lalu ia menyapa Tuhan dengan begitu akrab. Ia menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan agar setiap saat dalam kehidupannya selalu diberkati Tuhan. Ia menyerahkan semua kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Ia sadar bahwa hidup yang diberikan Tuhan kepada dia adalah sebuah kesempatan emas yang tak ternilai harganya. Amin. Wah, ini satu hal yang begitu ajaib, begitu luar biasa. Semua orang pasti ingin seperti itu. Nah saudara, tak ada manusia yang tahu berapa umurnya tinggal di atas muka bumi ini. Tanpa kita sadari, orang-orang terdekat kita satu persatu dipanggil ke rumah Bapa di surga dan meninggalkan banyak hal di bumi. Menyikapi hidup dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, apa yang harus kita lakukan dan akan kita lakukan kelak di kemudian hari ketika Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk tinggal di bumi ini. Firman Tuhan jelas mengajarkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Biarlah kita semua boleh menjadi panutan dalam melakukan, menjalankan kehidupan menjadi sebuah kesempatan yang begitu luar biasa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Sebuah kesempatan tidak akan terjadi untuk kedua kalinya, walaupun ada kesempatan yang lain. Namun untuk kesempatan yang sama tidak akan pernah terulang kembali dalam perjalanan hidup kita. Buang anggapan yang salah bahwa hidup kita adalah sia-sia dan tak berguna. Setiap orang di muka bumi ini pasti mendapatkan kesempatan dalam hidupnya untuk melakukan perkara-perkara yang berarti, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Namun yang terutama adalah untuk Tuhan. Sebab setiap manusia yang lahir dalam dunia ini bukan secara kebetulan, tetapi oleh rencana dan kehendak Tuhan yang begitu luar biasa. Katakan amin. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memperbaiki kehidupannya dan melayani Tuhan serta sesama ciptaannya menurut kehendak Tuhan. Salah satu contoh tokoh Alkitab yang mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk melakukan perkara yang besar dan penting adalah Rasul Paulus. Pada mulanya, Rasul Paulus adalah orang yang seharusnya mendapatkan murka Allah karena dia telah menganiaya umat Tuhan. Namun oleh karena kasih karunia Allah, maka Paulus yang tadi namanya adalah Saulus mendapatkan kesempatan dari Allah untuk bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Paulus masuk dalam rencana Allah yang besar. Tadinya Saulus berubah nama menjadi Paulus. Lalu pertanyaannya begini, bagaimanakah respon Paulus terhadap kesempatan yang ia terima dari Tuhan? Paulus meresponi dengan sungguh-sungguh karena ia menganggap bahwa kesempatan ini merupakan sesuatu yang sangat berharga. Bahkan ia berkata di Filipi 3 ayat ke-7 dan ke-8, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Katakan amin. Wow, dari pernyataan Paulus ini menunjukkan bahwa Paulus merasa sangat beruntung karena mendapatkan kesempatan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Dan ia menganggap bahwa hal ini merupakan segala-galanya bagi dia. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah dengan saudara dan saya? Pertanyaannya begini, apakah kita juga meresponi dengan sungguh-sungguh atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita? Atau justru sebaliknya, kita justru menyia-nyiakan kesempatan yang sudah ada di depan mata? Nah saudara, berapa banyak dari antara kita yang antusias terhadap kesempatan yang Tuhan berikan untuk melakukan perkara yang besar dan penting? Nah dalam kenyataannya masih banyak dari antara kita yang menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan pada kita. Bahkan jika kita benar-benar mau melihat kenyataan yang ada, sangat banyak yang merasa diri mereka tidak berharga atau bahkan mereka membiarkan kesempatan yang Tuhan berikan hanya untuk mengejar kesenangan.
Hal ini terjadi karena didasari dari latar belakang mereka yang menganggap bahwa kesempatan yang Tuhan berikan tidak menguntungkan, terutama secara materi. Apabila seseorang sudah merasakan hal yang demikian, berarti orang tersebut tidak menghargai kesempatan yang telah diberikan oleh Tuhan untuk melakukan perkara yang besar bersama Dia. Lagi pula firman Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita ini akan mulus senantiasa. Tetapi firman Tuhan menjanji bahwa setiap orang yang bergantung pada Tuhan akan mendapatkan kekuatan sehingga mereka sanggup menyelesaikan persoalan yang ada. Di dalam Ibrani 12 ayat ke-17 dituliskan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengisi hari-hari yang semakin tidak bersahabat ini dengan benar, percayalah bahwa hidup kita senantiasa disertai dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kalau kita melihat sejarahnya Yehezkiel, maka kita akan mendapatkan suatu pelajaran yang begitu berharga dalam hidupnya, yaitu ketika dia berada dalam keadaan terbuang. Banyak hal yang menekan pribadi Yehezkiel yang masih muda waktu itu. Seolah-olah seperti awan tebal yang terbuat dari tembaga dan tidak dapat ditembus. Dan seolah-olah tidak ada kesempatan untuk melakukan sesuatu, yaitu kemerdekaan bagi bangsa Israel. Tetapi puji Tuhan, Yehezkiel memiliki suatu pengalaman dengan Tuhan, sehingga ia bisa menembus tantangan itu. Setiap kesempatan demi kesempatan yang telah Tuhan berikan, tidak ia sia-siakan, melainkan ia pergunakan dengan sebaik-baiknya tanpa melewatkan satu kesempatan terbuang sia-sia. Saudara, hidup ini adalah kesempatan, seperti judul sebuah lagu. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Ketika perusahaan memberikan kita kesempatan untuk menduduki jabatan yang penting, ketika kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, yakinkan diri kita bahwa jabatan itu adalah amanah dari Tuhan. Sama halnya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau hari ini kita masih bisa menghirup udara segar, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalani hidup dan berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Mengucap syukurlah senantiasa dan jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Boleh katakan amin? Ada kata bijak yang menyatakan bahwa kesempatan tidak datang untuk kedua kali. Ya, oleh karena itu jangan pernah sia-siakan kesempatan yang ada. Banyak orang yang menyesal begitu rupa saat kesempatan itu tidak digunakan dengan baik. Yang ada tinggallah penyesalan. Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang di zaman Nuh selama 120 tahun untuk bertobat. Tapi mereka tidak mempergunakannya dengan baik dan akhirnya penyesalan pun tiada guna. Dan saat Tuhan menenggelamkan bumi dengan air bah, binasalah mereka semua kecuali Nuh dan keluarga yang selamat. Begitu juga seluruh penduduk kota Sodom dan Gomora yang di bumi hanguskan oleh Tuhan. Selama masih hidup, mereka menyia-nyiakan kesempatan yang ada dan tetap hidup di dalam dosa. Juga kisah orang kaya dan Lazarus. Saat di dunia, si kaya itu hidup dengan gelimang harta, tapi ia lupa diri dan tidak pernah menabur atau memperhatikan orang-orang lemah. Akhirnya ia mengalami kebinasan kekal. Ia lupa bahwa hidup di dunia ini adalah kesempatan bagi dia untuk mempersiapkan hidupnya di dalam kekekalan. Nah, pertanyaannya, berapa lama kita memiliki kesempatan hidup di dunia ini? Selamanya kah? Ternyata tidak. Mazmur 90 ayat ke-10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Menyadari bahwa kesempatan itu sangatlah terbatas, maka Musa pun berdoa seperti ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat ke-12. Jadi, tugas kita adalah menemukan kesempatan dalam setiap situasi yang ada. Sebab jika hidup kita ini berakhir, maka tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Sesudah mati tidak lagi ada kesempatan untuk berbuat baik bagi diri sendiri maupun buat sesama. Sehingga Raja Salomo menasihati di Pengkhotbah 9 ayat ke-10 dikatakan demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Artinya, selagi Tuhan memberikan kesempatan, gunakan baik-baik. Gunakan sebijak mungkin dan jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan Tuhan. Berikan yang terbaik supaya nanti tidak ada penyesalan di kemudian hari. Boleh katakan amin? Nah, saudara, sebagai penutup khotbah, saya mau bagikan satu kesaksian yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan dahsyat sekali. Di Filipi 1 ayat ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, ini dilakukan oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Robert Jermaine Thomas. Orang ini adalah sosok dari Wales yang membawa ajaran Kristen ke semenanjung Korea. Nah,
Sebab kematiannya memang masih belum jelas, tapi diketahui bahwa dia ada seorang misionaris yang dikagumi di Korea. Pada saat pengaruh barat ditakuti dan ditolak, Thomas berlayar dengan kapal Amerika untuk menyebarkan kekristenan. Kekerasan dan pertarungan sengit terjadi antara awak kapal dan orang-orang Korea di daratan saat itu. Dikatakan bahwa Thomas saat itu berlutut dan memberikan sebuah Injil kepada algojonya sebelum ia dibunuh. Bagi Thomas, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Gi Jun-sung, seorang pastor dari Korea, mengatakan Korea berada pada masa-masa kegelapan spiritual saat itu. Dan Robert Jermain Thomas datang dengan membawa Injil. Dia dibunuh sesaat setelah kedatangannya, tapi kematiannya berpengaruh di seluruh Korea. Orang yang membunuhnya menjadi penganut Kristen dan rumahnya menjadi gereja. Baik di perjanjian baru maupun perjanjian lama, kita sering mendengar melihat kisah tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang bertahan sampai akhir dalam memperjuangkan iman dan kebenaran. Bahkan tidak sedikit yang pada akhirnya tewas dibunuh karenanya. Namun hidup mereka di dunia menjadi sangat berarti dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Sama seperti Robert Jermain Thomas yang meskipun menghadapi tantangan yang sangat berbahaya, tetapi usaha yang ia lakukan membuat banyak orang merasakan dampaknya dan terberkati oleh perbuatannya. Sehingga pada akhirnya nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Benar, hidup ini adalah kesempatan. So jangan sia-siakan kesempatan, saudara. Keberadaan kita adalah sebuah kesempatan untuk merealisasikan rencana Tuhan yang besar. Kesempatan untuk melakukan hal-hal baik dan menjadi berkat. Kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Kesempatan untuk mengasah ilmu dan iman disertai dengan sikap yang penuh hikmat. Amin. Hidup kita ini bukan sesuatu yang sia-sia dan tidak penting. Maka pergunakan sebaik mungkin. Tuhan ingin agar kita memakai semua yang kita miliki dalam hidup ini dengan semaksimal mungkin. Layani Tuhan dengan komitmen yang tinggi dan jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Boleh katakan amin? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami belajar tentang jangan sia-siakan kesempatan. Bapa, ketika kami masih hidup, terima kasih Tuhan kesempatan Engkau berikan kepada kami untuk melakukan kebenaran, untuk pergi beritakan Injil, untuk menuntaskan amanat agung. Bapa, ajar kami untuk menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan berkati buat semua rekan-rekan kami yang mengikuti khotbah online ini. Diberkatilah mereka di dalam segala hal, terutama di dalam hal melayani Tuhan, mengerjakan bagian mereka seperti apa yang Tuhan perintahkan sebelum Yesus datang kali yang kedua. Bapa, ajar kami untuk menjadi murid, bawalah setiap kami untuk pergi memuridkan agar kami hidup di dalam kekristenan yang sesungguhnya. Bapa, kami bersyukur kalau kami masih sehat, masih punya kesempatan untuk melakukan firman-Mu. Ajar kami, bentuk kami, arahkan kami agar kami hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkatilah khotbah minggu ini buat semua orang yang mendengarkannya. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.